Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahira Anissa, NPM 100320054. Melalui video ini, saya akan menjelaskan terkait tugas preformulasi sediaan fitofarmaka. Pada soal, saya memposisikan diri saya sebagai seorang apoteker di bidang riset dan pengembangan, yang kemudian dimintai untuk memformulasikan sediaan kapsul untuk obat anti kolesterol yang memiliki efek sinergis dan juga efek komplementer, yang dimana terdapat gejala penyertanya yang tentu saja perlu diobati seperti sakit kepala, nyeri pundak, dan juga sulit untuk tidur. Terdapat dua hal yang perlu kita lakukan, yaitu melakukan preformulasi terkait bahan-bahan yang akan digunakan, kemudian menuliskan formulasi jadi untuk kapsul anti kolesterol. Sebelum melakukan preformulasi, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu efek sinergis dan juga efek komplementer. Untuk efek sinergis merupakan efek yang dihasilkan dari interaksi dua bahan atau lebih, baik bahan yang sama atau bahan yang berbeda, yang memiliki efek yang sama untuk menghasilkan atau meningkatkan efek farmakologi. Sedangkan efek komplementer merupakan interaksi yang dihasilkan dari dua bahan atau lebih, baik bahan atau bahan yang berbeda, yang memiliki efek yang berbeda, tetapi dapat meningkatkan efek farmakologi untuk tercapainya pengobatan. Nah, setelah kita mengetahui apa itu efek sinergis dan apa itu efek komplementer, kemudian kita dapat melakukan preformulasi bahan-bahan untuk dijadikan obat anti kolesterol, di mana pemilihan bahannya dilakukan pada referensi ini. Selanjutnya kita dapat melakukan preformulasi pemilihan bahan-bahan yang akan digunakan untuk sediaan obat anti kolesterol, di mana pada preformulasinya dilakukan lewat 3 tahap. Yang pertama itu pemilihan bahan aktif utama dengan sifat atau efek sinergis, yang kedua pemilihan bahan yang mempunyai efek komplementer, yang ketiga pemilihan bahan pembantu. Nah, untuk yang pemilihan bahan yang efeknya sinergis itu dipilih bawang putih yang mempunyai efek menghambat enzim HMG-CoA reduktase, dan yang kedua itu dipilih buah mengkudu yang dapat meningkatkan HDL. Kenapa bawang putih dipilih? Karena di dalam bawang putih itu terdapat senyawa alisin yang dia itu bekerja untuk menginhibisi enzim HMG-CoA sehingga lipid di dalam darah akan menurun. Dan buah mengkudu dipilih karena buah mengkudu memiliki efek farmakologi yang dapat meningkatkan nilai kadar HDL. Sehingga pemilihan dua bahan ini saling sinergis. Dan selanjutnya dilakukan pemilihan bahan aktif yang memiliki efek komplementer untuk mengobati gejala penyertanya, di mana pada soal juga disebutkan bahwa gejala penyertanya itu yaitu sulit tidur, sakit kepala, dan juga nyeri pada pundak. Sehingga dilakukan 3 pemilihan bahan untuk mengobati gejala tersebut, di mana yang pertama itu dilakukan pemilihan akar valerian, yang kedua dilakukan pemilihan ingu, yang ketiga dilakukan pemilihan jahe. Untuk akar valerian ini dipilih untuk mengobati sulit tidurnya karena efek farmakologi dari akar valerian ini dia punya efek sedatif karena dapat menginhibisi reuptake dan menstimulasi GABA. Selanjutnya itu ada ingu, karena pada ingu ini terdapat senyawa flavonoid yang dapat menghambat enzim siklooksigenase sehingga asam arahidonatnya tidak keluar dan rasa nyeri akan tertahan. Dan selanjutnya itu dipilih jahe karena pada jahe itu dapat mengobati rasa pegal-pegal, masuk angin, dan rematik. Dilakukan pemilihan bahan pembantu untuk pembuatan kapsul obat anti kolesterol, di mana bahan pembantu ini dipilih 5. Yang pertama itu laktosa sebagai penggenap volume
sehingga bobotnya akan konsisten. Yang kedua, dipilih amilum sebagai penghancur. Kenapa perlu penghancur? Karena pada kapsul juga kita perlu untuk pembuatan granul, sehingga penghancur akan diperlukan. Yang ketiga itu pemilihan pengikat. Pengikat yang dipilih ini yaitu PVV. Pengikat sama seperti penghancur diperlukan karena akan dibuat granul, sehingga melalui pengikat ini akan bentuk massa granul yang kompak. Yang keempat itu dipilih aerosil sebagai adsorben. Kenapa dipilih adsorben? Untuk melindungi khasiat obatnya dan juga menghomogenitaskan sediaan. Dan yang terakhir itu cangkang kapsul, karena kita akan membuat kapsul dan juga cangkang kapsul ini dapat berfungsi untuk melindungi bahan aktif atau bahan obat yang berada di dalam cangkang kapsul sampai ke dalam tubuh. Setelah tadi kita melakukan reformulasi untuk bahan-bahannya apa saja yang kita pilih, kemudian kita melakukan formulasi jadi untuk sediaan kapsul obat anti kolesterol, di mana dibagi menjadi fase dalam. Nah, di dalam fase dalam ini terdiri dari bahan aktif utama dengan efek sinergis, yaitu bawang putih dan buah mengkudu. Kemudian ada bahan aktif yang memiliki efek komplementer, ada 3, yaitu akal valerian, ingu, dan juga jahe. Kemudian bahan pembantu seperti laktosa, amilum, PVV, dan aerosil, yang dimana fase dalam ini akan dilindungi oleh cangkang kapsul. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.